Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haryanto, mahasiswa Universitas Siber Asia jurusan Teknik Informatika. Pada kesempatan ini ingin melakukan presentasi terhadap tugas 2 sekaligus UAS dari mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak. Di sini kita diminta untuk melakukan analisis terhadap beberapa gambar. Gambar pertama di sini kita lihat uh, merupakan gambaran sistem informasi, di mana terdapat kombinasi-kombinasi antar komponen-komponen yang saling berhubungan, yang dirancang untuk mengumpulkan, menyimpan, memproses, dan menyediakan output informasi yang diperlukan oleh pengguna. Input di sini yaitu bagian yang mencakup pengambilan elemen yang masuk ke dalam sistem untuk nantinya akan diproses. Kemudian hardware, semua jenis komponen pada komputer yang memiliki bentuk fisik, gunanya untuk melakukan perintah seperti output, input, dan proses. Kemudian software, yaitu fungsinya memproses data, perintah, atau instruksi khusus agar pengguna dapat mengoperasikan komputernya sesuai dengan hasil informasi yang diinginkan. Kemudian di sini ada people atau orang, di mana orang ini adalah merupakan hal yang terpenting dari pengembangan sistem, di mana orang-orang ini nantinya akan membuat, kemudian mengumpulkan, memproses, menyebarkan, dan menggunakan informasi-informasi tersebut. Dan di bawahnya ada data. Di sini adalah kumpulan dari fakta mentah, kemudian akan diolah menjadi suatu informasi yang berguna. Kemudian prosedur, yaitu petunjuk atau aturan yang digunakan untuk mengetahui bagaimana cara menggunakan atau menjalankan suatu sistem. Dan output, yaitu bagian yang mencakup elemen yang dihasilkan dari proses untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Kemudian kita beralih ke gambar nomor 2. Di sini kita lihat di gambar 2 ini ya menjelaskan struktur dari sistem boundary. Dengan automation boundary merupakan bagian yang otomatis dalam sistem. Ya, tugas terselesaikan sendiri oleh komputer, sedangkan sistem boundary itu merupakan keseluruhan bagian, ya, di mana dalam sistem boundary ini ada automation boundary. Selain dari automation boundary ini merupakan sisanya diselesaikan oleh orang. Kemudian untuk gambar ketiga, sini kita melihat gambar yang menunjukkan simbol-simbol pada activity diagram. Ya, kita mulai dari sebelah kiri. Sini ada swim lane, merupakan suatu daerah persegi dalam activity diagram yang mewakilkan aktivitas-aktivitas yang diselesaikan agen tunggal. Kemudian starting activity, ini ada lingkaran hitam, merupakan simbol notasi yang menandakan dimulainya sebuah aktivitas. Kemudian di sini ada transition arrow, ya, tanda panah, merupakan garis petunjuk panah yang menggambarkan transisi dari suatu aktivitas dan arah dari suatu aktivitas. Kemudian ini adalah activity yang merupakan simbol atau notasi yang menggambarkan suatu aktivitas. Kemudian lingkaran hitam, kemudian di luarnya ada lingkaran putih. Ini merupakan simbol atau notasi yang menandakan berakhirnya suatu aktivitas atau ending activity. Kemudian di sebelah kanan ada synchronization bar, ya, merupakan simbol atau notasi yang digunakan untuk mengontrol pemisahan atau penyatuan dari jalur yang berbeda. Ada synchronization bar split, ada synchronization bar join.
Kemudian ada decision activity, yaitu simbol atau notasi yang menandakan suatu aktivitas akan mengikuti satu jalur atau jalur yang lain, tergantung keputusan yang diambil. Ya, di sini juga ada bentuk lain dari cara untuk menampilkan decision, yaitu dengan melakukan gambar seperti ini. Kemudian untuk gambar yang keempat, di sini kita lihat ada gambar yang menunjukkan alur kerja suatu activity diagram, yaitu dimulai dengan customer yang melakukan permintaan. Kemudian salesperson akan melakukan develop notes of requirements. Kemudian setelah itu jika salesperson memerlukan bantuan, maka akan beralih ke technical expert. Ya, technical expert nanti akan melakukan check requirements, kemudian enter data ke dalam sistem. Adapun jika salesperson tidak memerlukan bantuan, maka langsung enter data ke dalam sistem. Nah, sehingga setelah itu maka sistem akan melakukan calculate quote. Setelah itu nanti kembali ke customer dengan melakukan review the quote, ya, dari hasil calculate quote dari sistem. Nah, customer nanti akan uh, melakukan putusan, ya, ada dua keputusan, apakah uh, dia akan mengganti kebutuhannya atau tidak. Ya, jika tidak, maka uh, customer akan menerima quote sebagai order. Ya, permintaan tadi menjadi diorder oleh customer. Adapun jika dia ingin melakukan perubahan kebutuhan, maka kembali ke salesperson yang melakukan develop notes of requirement dari customer. Nah, seperti itu. Demikian apa yang dapat saya sampaikan pada kali ini. Atas segala kekurangannya saya mohon maaf. Kemudian atas perhatiannya saya mengucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.